Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan untuk video kali ini, mungkin saya mau mereview kembali ya. Sebenarnya kemarin di video-video sebelumnya sudah saya review ya untuk soundcard F999 ini. Dan mungkin aja teman-teman masih ada yang penasaran untuk fitur-fiturnya apa aja, terus untuk kualitas suaranya seperti apa. Untuk kualitas suaranya ya seperti ini ya, seperti yang kalian dengarkan secara langsung. Ini saya sambungkan menggunakan kabel OTG, saya sambung ke HP langsung. Dan untuk suaranya seperti ini. Dan untuk mikrofon yang saya gunakan seperti ini, mikrofon Shure KW ya, yang 70 ribuan. Ini dia. Dan juga ini adalah salah satu alat yang penting ya, yang menurut saya paling penting untuk kalau menggunakan soundcard F999, kalau nggak ditambahkan itu preamp mic, suaranya kurang ya, kurang lantang ya, sangat pelan sekali suaranya. Meskipun volume mic-nya sudah dimentokkan, tetap kurang keras ya, seperti mendem gitu suaranya. Kalau ditambahkan preamp mic jadi suaranya lebih keras, lebih lebih jelas ya, untuk teman-teman yang mungkin punya hobi mungkin atau karaoke atau untuk live streaming di media sosial seperti TikTok, seperti itu. Dan untuk suaranya seperti ini ya. Ini belum saya kasih efek ya, kalau dikasih efek seperti ini suaranya. Cik, cik, ha, tes, 1, 2, tes, ini dia lampunya. Lampu 2, lampu hijau 2 ini. Kalau kita tambahkan ini 3, 4, 5 ini. Atasnya udah merah ya. Kalau kalau terlalu besar seperti ini, kalau untuk berbicara kurang kurang jelas ya, karena ada gemanya ya. Paling cocok untuk karaoke kalau itu. Buat nyanyi-nyanyi cocok kalau efeknya ditinggikan. Kalau hanya untuk ngobrol-ngobrol seperti ini, untuk ngomong ya intinya, sebaiknya jangan terlalu banyak efeknya. Dikasih 1 strip aja udah cukup ya. 1 gini atau 2 juga boleh lah ya. Ya 1 aja mungkin. Ya seperti inilah. Dan ini ada fitur denoise juga, sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Fitur denoise ini untuk misal di tempat kalian suaranya rame, maksudnya di tempat kalian sering ada motor lewat atau mungkin suara-suara kipas gitu, bisa kalian aktifkan denoise ini. Cukup membantu ya. Jadi suara-suara seperti kipas, suara kendaraan yang lewat itu nggak masuk ke sini, nggak masuk ke rekaman. Saat kita ngomong dia kebuka, ya mungkin ada sedikit lah bocoran, mungkin kalau motor lewat ya gitu, masuk lah dikit ya. Tapi pas kita berhenti ngomong, kita berhenti berbicara, nanti langsung mute ya, langsung hilang suara yang ada di sekitar itu. Jadi hanya memfokuskan suara yang di mic kita, seperti itu. Ini kalau kita nonaktifkan, ya seperti ini. Kalau mungkin di tempat teman-teman nggak terlalu berisik ya nggak apa-apa ya, nggak usah diaktifkan seperti ini. Di tempat saya kebetulan nggak rame ya, jadi nggak nggak perlu diaktifkan, nggak apa-apa, seperti itu. Dan ini juga ada fitur Bluetooth-nya kalau teman-teman buat karaoke atau buat nyanyi-nyanyi gitu, pakai ini Bluetooth, ini bisa diaktifkan. Kalau kalau seperti ini mati ya, kalau berkedip seperti ini tandanya nyala, seperti itu. Dan untuk pilihan untuk fitur-fiturnya ya, saya jelaskan kembali. Untuk yang di atas ini ada potensio untuk mengatur ini treble, cek cek cek,
ha, 1 2. Dan yang sebelahnya lagi ada middle ya, middle jig 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 ha ha ha. Kalau dimentokkan seperti ini. Oke. Saya taruh di jam 2 ya, dan untuk triplenya tadi saya mentokkan ya biar lebih open suaranya, lebih jelas. Untuk bassnya ini saya taruh jam 9 ya. Coba kalau ditutup seperti apa? Jig ha, jig 1 2, jig ha, 1 2, 1 2, jig ha. Ini mentok ya, seperti ini suaranya. Mentok. Coba kita taruh di jam 9 lagi biar jangan terlalu besar ya untuk volume bassnya itu ya, biar enggak terlalu pecah nanti suaranya. Biar enggak ubuk-ubuk ya. Seperti itu. Dan juga di sini ada volume untuk record ya, record. Untuk yang ke recordnya, yang ke HP ini, yang ke arah OTG ini, volumenya di sini. Kalau kita kecilkan seperti ini, cik 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 ha, cik 1 1 2 cik cik. Ini saya mentokkan ya, dimentokkan nggak apa-apa kalau ini, dimentokkan saja. Dan untuk yang sebelah paling ujung sini, ini untuk efek yang sini ya, yang ada tepuk tangan, terus ini, terus efek ya semuanya yang di sini ya, efek-efek tambahan seperti itu. Yang ini apalagi ya? Oh, bukan ini, yang ini. Fitur tertawa itu bisa kita keraskan ya untuk volumenya. Ya kalau bisa jangan terlalu keras ya, cukup segitu saja. Jam 8 sampai jam 9, yang penting kedengeran ya. Nanti kalau teman-teman buat live di TikTok nanti kalau terlalu keras suaranya itunya juga nggak enak ya di penontonnya. Ya seperti itu ya. Untuk volume mic saya gunakan ini jam 9 ya. Teman-teman ya, kalau volume mic terus efek terus ini monitor sama accompany ini tidak perlu ngikuti ini ya, ngikuti apa? Jam 9, jam 12, jam 2 gitu. Cukup lihat di sininya. Di sini kan ada kalau mic yang paling ujung sini. Nah, ini 1, suaranya agak pelan ya, pelan. Terus kita naikkan lagi 2, seperti ini. Kemudian 3, semakin keras ya suaranya. 4, seperti ini, jig ha. 5, wah ini kalau sampai merah ya jangan terlalu keras ya untuk suaranya. Kalau terlalu keras nanti nggak enak juga, jadinya pecah suaranya. Ya mungkin bisa sih kalau teman-teman agak dijauhkan untuk mic-nya, jangan terlalu dekat sama bibir ya. Kalau saya 2 udah cukup ya, 2 atau 3 ya. Karena saya sudah menggunakan preamp mic gitu untuk bantuan, dan di preamp mic-nya pun cuma jam 9 ini kurang lebih. Untuk reverb-nya juga seperti itu. Jig ha. Kalau ini tanpa efek ya, tanpa efek. Coba kalau kita hidupkan efeknya 1, ini 1 ini. 1. Kemudian kita naikkan lagi 2, seperti itu. 3, 4, 5. Nih, sampai mentok. Kalau mentok seperti ini. Terlalu bergema ya kalau mentok ya. Cukup 1 atau 2 ya kalau untuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan yang ini monitor, ini fader monitor untuk mengatur volume yang buat teman-teman yang pakai headset atau pakai earphone gitu. Pakai earphone, di ngaturnya di sini untuk volumenya. Dan yang sini ini untuk volume Bluetooth ya, untuk volume Bluetooth, untuk volume musik kalau pakai colokan juga bisa pakai kabel ya. Bisa mengaturnya lewat sini. Kemudian apa lagi ya? Untuk ini ada buat ngerubah suara ya, suaranya biar coba kita coba yang ini karaoke. Tes 1 2. Suaranya seperti ini ya, lebih treble-nya lebih terbuka sepertinya, lebih open ya, lebih jelas.
Biasanya teman-teman kalau buat nyanyi-nyanyi lagu-lagu dangdut gitu ya, untuk live streaming lagu dangdut biasanya pakai ini enak ya. Nanti efeknya agak ditinggikan. Cek. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain. Seperti itu ya, maaf ya suaranya sangat menghancurkan dunia. Ya seperti itu ya untuk suaranya. Ini MC coba. Cek cek, suaranya seperti ini. Kurang enak ya, kurang jelas ya sepertinya. Ini pop, cek, pop satu dua, pop. Terus kemudian ada pro, cek cek satu dua. Suaranya agak lebih tebal ya suaranya, lebih ada powernya. Kalau yang ini kan lebih ngecis ya. Cek satu dua, lebih open kalau ini. Kalau yang ini, aduh, kalau yang ini lebih agak mendem sedikit ya, tapi masih cukup jelas ya. Ini recording studio. Suaranya eh, lumayan tebel, tapi agak sedikit ada triplenya juga. Ya lumayan lah, lumayan enak juga. Teman-teman buat ngobrol-ngobrol juga cocok pakai ini. Ya pakai semuanya cocok sih, tapi ya kalau saya pribadi lebih suka ini recording studio pro sama karaoke ya kalau untuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan di sini juga ada efek-efek banyak ini. Oh, oh ini dia. Oh, banyak ya. Seperti ini suaranya. Macam-macam. Ketawa terus tepuk tangan. Dicium. Seperti itu suaranya. Awesome. Slash. Ya seperti itulah untuk suara-suara efek-efeknya. Dan untuk yang dibutuhkan apa saja kalau teman-teman mau buat live streaming. Kalau teman-teman punya mixer ya, bisa gunakan mixer ya sebagai pengganti ini. Karena saya mixernya sudah saya jual. Jadi saya hanya mengandalkan ini preamp mic yang kemarin sudah saya bongkar ya, sudah saya buka ya, saya tunjukkan. Untuk preampnya itu isinya preamp yang satu transistor itu ya, preamp mic satu transistor. Yang 2000-an apa 3000-an apa 5000-an itu harganya. Lupa ya, sekitar segitu ya. Terus mikrofon ya sama kabel-kabel ini ya. Terus ini juga kabel OTG ya. Kabel datanya sudah ada ya, bawaan sebenarnya sudah ada. Terus kita tambahkan konverter OTG. OTG-nya teman-teman bisa pilih ya untuk OTG yang bisa sambil ngecas atau OTG yang biasa yang cuman biasanya buat baca flash disk buat kalau teman-teman punya flash disk itu biasanya kan pakai OTG kan ya, itu ya. Ya pasti tahu lah OTG seperti apa bentuknya. Dan juga apalagi ya. Dan di sini untuk lubang-lubangnya ini ada left 1, left 2 ini nggak usah dipakai nggak apa-apa ya. Yang ini ya. Terus ada accompany ini lah, accompany ini untuk musik, untuk kalau teman-teman mau muter musik pakai kabel ya dari sini colokinnya di accompany ini. Terus yang sampingnya lagi earphone. Earphone itu buat yang buat teman-teman sehari-hari itu ya, headset yang dimasukkan ke telinga itu ya. Itu namanya earphone. Kemudian ada headset. Nah, Mas, apa perbedaannya headset sama earphone? Kalau headset itu ya, headset itu yang bentuknya seperti seperti bando itu ya, yang biasa buat di studio-studio rekaman itu ya. Kalau teman-teman zaman dulu mungkin ke warnet ya, ke warnet itu juga ada ya, biasanya pakai earphone itu, yang seperti bando itu ya. Kebetulan saya nggak punya ya, saya hanya menggunakan earphone biasa, tapi ini karena colokannya udah putus ya.
kabelnya udah putus jadi saya sambung terus pakai kabel seperti ini. Pakai jack yang seperti ini yang ini harusnya untuk headset ini, tapi saya pakai untuk earphone. Tapi mic-nya nggak bisa ya, mic yang di earphone-nya ini. Udah nggak bisa soalnya colokannya cuma 3. Ada TRS, tip ring sleeve. Kalau yang ini, yang earphone ini tip ring sleeve. Ada 4 ya untuk jalurnya seperti itu. Dan untuk suaranya seperti ini, teman-teman kalau eh, masih penasaran, ya suaranya seperti ini untuk live streaming, untuk karaoke. Oke ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kalau mau like, subscribe, komen juga monggo di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.